الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita bersama dengan majelis taklim Mutiara Hikmah yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan Mukhalafatun Nisa'iyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas sunnah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, masuk di dalam pembahasan bab yang ke-8, yakni al-wala ilal kufar, berloyalitas kepada al-kufar, loyalitas terhadap kekafiran dan terhadap pelaku-pelakunya. Al-wala alal kufr wal kufar, itu berloyalitas terhadap kekufuran dan para pelakunya. Ini termasuk bagian kebiasaan dosa yang tidak disadari secara global, secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, secara khusus bagi para muslimah. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-wala atau yang disebut dengan loyalitas, kecenderungan hati, adanya mahabbah. Mahabbah itu mencintai, ya. Mahabbah kecintaan, di mana mahabbah itu merupakan buah dari al-wala. Saya ulangi, ini buahnya nanti bapak-bapak juga kena kayaknya, para pecinta sepak bola ini. Iya, al-wala soalnya buahnya yang nggak sadar di sini. Nah, jadi
mahabbah, kecintaan hati itu buah dari al-wala, kecondongan, loyalitas. Nah, mahabbah itu bagian dari ibadah qalbiyah, ibadahnya hati. Kan ibadah ada berapa, masih ingat? Jenis ibadah berapa? Pertama ibadah apa? Lisan. Yang kedua perbuatan. 3 hati. 4 harta. 5 Napa Bu? Ibadah total, iya, ibadah dalam bentuk meninggalkan yang dilarang. Nah, termasuk ibadah hati itu adalah cinta. Mencintai sesuatu yang tidak boleh. Ya, karena mahabbah itu ibadah, cinta itu ibadah, maka tidak boleh ibadah diarahkan kepada yang dilarang oleh Allah SWT. Mencintai kekufuran dan pelaku kekafiran itu tidak benar. Karena kekafiran itu lawan dari iman. Perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Bagaimana kita beriman kepada Allah, mencintai kebaikan, juga mencintai apa? Kekafiran. Ini namanya perselingkuhan dalam mahabbah. Jadi perselingkuh itu bukan cuma istri saja. Berselingkuh di dalam akidah, menduakan iman, menduakan tauhid. Ini tidak dibolehkan. Awas ya, hati kita tidak boleh. Ini borok ini. Kenapa? Karena ini nanti besar efeknya itu. Kenapa? Bisa menyebabkan nawaqidul Islam. Islam kita batal, bukan main-main. Gimana? Islam kita dinyatakan apa? Batal. Insya Allah. Nah, ini bahaya yang tidak dipahami, sehingga kadang-kadang orang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, bermudah-mudahan dalam masalah tersebut. Nah, jadi mahabbah itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa saja yang dicintai oleh Allah. Ya, seperti mencintai agama, mencintai kitab, mencintai para nabi, mencintai para wali-walinya Allah, mencintai syariat-syariat Allah, syiar-syiar agama. Itu kecintaan yang disyariatkan. Itu kecintaan. Nah, kecintaan sendiri dibagi menjadi berapa? Ada berapa cinta itu? Cinta monyet ya. Ada berapa macam cinta? Pertama, ini kita nukil di beberapa kitab ya. Yang pertama disebut mahabbatul ibadah. Mahabbatul ibadah, cinta yang memiliki nilai ibadah. Nah, cinta seperti apa? Ya tadi mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai kitab, mencintai ilmu, mencintai amal-amal soleh, mencintai orang-orang soleh. Ya, ini merupakan apa? Cinta yang merupakan ibadah. Satu. Yang kedua yaitu mahabbatus syirkiyah, cinta yang memiliki nilai kesyirikan. Cinta yang memiliki nilai apa? Kesyirikan. Seperti halnya apa? Orang-orang mencintai selain Allah, memperlakukannya, mengagungkannya, mengalahkan cintanya kepada Allah. Ya, seperti orang mencintai berhala.
atau sesuatu yang diagungkan, yang dianggap mengandung karomah, itu pemuliaannya melebihi batas, Pak. Saya pernah menyaksikan seseorang datang ke tempat yang dianggap keramat. Wallahu a'lam apa di dalamnya. Apa ada batu, apa ada pohon, apa ada kuburan, tidak ngerti saya. Yang jelas tempat itu dianggap apa? Mengandung karomah, mengandung kemuliaan di situ. Akhirnya apa? Ketika datang itu baru sampai teres itu sudah berangkang, Pak. Masya Allah. Jadi tempat menuju tempat yang paling apa tadi? Sakral itu ya, tempat yang paling keramat. Jadi menuju ke situ itu berangkang. Tahu berangkang ya? Antum ke Masjidil Haram begitu enggak? Hah? Ini mengalahkan Masjidil Haram. Masya Allah, ini kesyirikan. Ini yang disebut dengan mahabbatu syirkiyah. Dan seperti ini tuh kadang-kadang pengorbanannya jauh lebih besar daripada pengorbanan yang diminta oleh syariat. Ya, seperti ngapunten ada acara seperti larung sesajen, itu kan acaranya Masya Allah itu, Pak. Ratusan juta itu kadang, puluhan juta itu kadang. Ya. Biaya yang harus dikeluarkan. Sementara kita ibadah korban berapa? 4 juta udah dapat ya. 4 juta, 2 juta sudah dapat ya. Dapat ekornya. Ya. Coba lihat syariat mengajarkan bagaimana. Tidak sampai sedemikian kita korbankan. Itu Allah membuat syariat. Menyuruh kita berkorban tidak sampai seperti itu. Dan tidak ada syarat-syarat yang ruwet, gitu kan? Makanya kalau ibadah dalam Islam itu pasti nggak ruwet. Ya seperti korban, ya penting ada syarat-syarat tertentu yang dan itu mudah. Yang penting nggak cacat, kemudian umurnya sudah apa? Memenuhi syarat, udah selesai. Nggak pakai syarat. Sementara kalau ibadah syirik itu, pengorbanan syirik itu ada syarat-syaratnya, Pak. Seperti kalau ayam itu ada ayam khusus gitu ya. Ayam kalau putih mulus. Nah, kalau hitam mulus. Dan kadang-kadang ada syarat yang lebih unik lagi. Syaratnya ayamnya hitam mulus yang rumahnya menghadap antara ke timur dengan ke ngono angel ndolek ini. Ndolek pitik tok wis angel durung ndolek omahe sing menceng kuwi. Makanya syarat-syarat syirik itu ruwet makan ibadah itu. Ibadah syariat tidak ada yang susah untuk diamalkan. Tapi itu dilaksanakan. Makanya orang-orang seperti ini pengagungannya mengalahkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak ibadah syirkiyah ini, mahabbatu syir, cinta yang mengandung apa? Apa? Kesyirikan. Awas ya, cinta antum yang mana ini? Surat Al-Baqarah ayat 165. Surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya,
niscaya mereka menyesal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini, ya, ada sebagian orang yang menjadikan tandingan, menjadikan pelindung-pelindung selain Allah. Ada sebagian orang yang menjadikan pelindung-pelindung dari selain Allah. Lalu yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesuatu selain Allah tadi itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, ini yang dimaksud apa tadi? Mahabbatu syirkiyah. Ya, cinta yang mengandung kesyirikan. Hati-hati masalah seperti ini. Makanya dunia perkelenian, dunia perdukunan itu sangat identik dengan demikian. Itu kecintaannya kepada benda-benda itu mengalahkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, macam-macam mahabbah. Yang ketiga adalah mahabbatul muharamah. Mencintai sesuatu, mencintai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang memiliki nilai haram dari Allah, hukumnya diharamkan oleh Allah. Lah seperti apa? Mencintai kemaksiatan dan senang kalau maksiat itu tersebar. Masya Allah. Maka kita ketika ikut ambil bagian nge-share sesuatu yang maksiat, kita sudah menjadi kaki tangannya setan. Serem gak ini? Kenapa? Karena kita mendukung programnya. Programnya setan apa? Menyebarkan kemaksiatan. Lalu kita dukung, maka kita dengan setan apa? CS gitu. Sekali waktu dong foto bareng. Ngeri Pak ini. Setan itu programnya menyebarkan kesesatan, lalu kita dukung. Masya Allah. Gak takut sama Allah ini. Nah makanya kadang-kadang orang berbuat gak mikir Pak. Orang berbuat gak mikir. Perbuatan nanti itu ada balasan. Kalau orang mikir begitu, dia akan berpikir dua kali. Kenapa kadang-kadang orang berbuat sesuka hatinya? Karena nggak mikir tentang masalah ini. Siap berhadapan dengan Allah dan azabnya. Kita hidup ini sesaat. Setelah ini keluar, kita tinggalkan dunia ini, ya, untuk mempertanggungjawabkan tingkah laku selama ini. Ya, jadi kita nggak bebas, ada aturannya kita. Sehingga kalau mencintai sesuatu, berbuat sesuatu, makanya kan Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Ini mahabbatul muharramah, cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencintai apa? Kemaksiatan dan sejenisnya. Ya. Makanya nggak usah ikut nge-share sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita berhadapan dengan Allah nanti. Ya kalau kita siap nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nanti saya lawan Allah. Silakan kalau gitu. Insyaallah. Baik. Nah itu yang masuk cinta yang merupakan apa? Muharramah. Yang keempat, mahabbatut tabi'i. Cinta yang merupakan tabiat. Cinta yang merupakan tabiat. Seperti suami mencintai istri, orang tua mencintai anak, kita mencintai harta, mencintai rumah kita. Nah itu termasuk apa? Termasuk apa? Cinta yang merupakan
tabiat. Boleh nggak kita mencintai harta? Hah? Boleh? Nggak dosa? Dosa betul? Ya, cinta yang merupakan tabiat, cinta yang merupakan tabiat dasar. Jadi itu tidak masalah selama tidak mencintai dunia itu secara berlebih-lebihan. Ya, selama tidak mencintai dunia itu secara berlebih-lebihan, maka tidak mengapa yang demikian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu macam-macam apa? Cinta. Nah, berkaitan dengan mahabbah, memberikan kecintaan kepada kekufuran dan pelakunya, yang disebut dengan al-wala, berloyalitas dengan kekafiran dan orang-orangnya. Maka dalam hal ini kita akan mempelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, kita sama-sama pelajari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita buka surat Al-Mumtahanah. Surat Mumtahanah itu surat berapa? Enam puluh ya. Kita buka surat 60. Ya, surat 60 pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Ya. Ayat 4 ayat 5. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim
Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang suri tauladan. Kisah yang sangat menarik dari sosok yang namanya Nabiullah Ibrahim untuk memberikan batasan. Ini loh. Makanya diawali telah ada di dalam diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan. Artinya apa di sini? Kita dianjurkan untuk mencontoh beliau, meniru beliau, mengikuti jejak beliau. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah tersebut, yaitu masalah mahabbah, masalah kecintaan, dan masalah loyalitas. Dalam masalah al-wala, ya, maka yang dikatakan beliau tegas, Pak, dalam masalah apa? Masalah akidah. Kita lihat di sana. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik buat kalian dan orang-orang yang bersama dia, ketika dia berkata kepada kaumnya, di mana kaum tersebut adalah pelaku-pelaku apa? Kesyirikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna bura'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Apa kata Nabi Ibrahim? Dengan tegas dia sampaikan, saya berlepas diri dari kalian. Ya, itu yang disebut dengan barok itu, Pak. Barok itu berlepas, sudah urusanmu sendiri dan urusanku sendiri. Itu kalau bahasa Arab kita, bahasa Quran kita, lakum dinukum, aja dicampur agama ini. Lepas sudah. Makanya di awal dari surat Al-Kafirun itu penegas, itu yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Balan itu wala ana abidum ma abatun, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, karena yang aku sembah beda dengan yang kamu sembah. Akhirnya apa? Lakum. Nah, ini toleransinya di sini. Ini toleransi namanya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Kalau kamu meyakini itu benar, silahkan itu diamalkan. Tapi aku nggak ikut. Jelas ini. Sehingga masalah kita nggak boleh kita apa namanya? Apa istilahnya? Main mata, berselingkuh, melakukan perselingkuhan dalam masalah akidah. Nggak boleh. Tegas Pak akidah, tegas. Ini Nabi Ibrahim. Apa beliau termasuk orang yang sesat? Masya Allah. Tidak, ini jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan masalah kekufuran. Ini masalah akidah, ini masalah keimanan. Jelas pemisahnya. Inni bura'un minna, inni bura'un minkum wa mimma ta'budun. Aku berlepas diri terhadapmu dan terhadap apa semua yang kamu sembah. Aku enggak ikut-ikut. Aku bukan bagian dari dirimu. Jelas? Ini dalam masalah akidah. Lalu apa kata beliau? Kafarna bikum
Kami mengkufuri terhadap perbuatanmu ini. Ini sikap yang harus ditegaskan. Ini sikap yang harus diputuskan. Saya kufur dengan apa yang kamu perbuat. Artinya apa? Aku nggak mengimani, aku nggak mengatakan itu benar. Perbuatan yang kamu itu salah. Itu kata siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya di awal kita disuruh mengatakan, dijelaskan oleh Allah, qad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan yang baik dalam masalah menentukan akidah. Nggak boleh pling-plang kita dalam masalah akidah itu. Nggak boleh. Ojo dipaksa-paksa dipadak-padak, no. Karena beda. Jelas ya? Beda. Makanya ditegaskan dalam Al-Kafirun itu. Ditegaskan pula dalam surat Al-Ikhlas. Gimana? Jaringan baca Al-Ikhlas betul? Baca. Favorit. Iya kan? Apa di dalam surat Al-Ikhlas? Penegasan tentang apa? Keesaan jangan diduakan, jangan disamakan, jangan dianggap tiga. Satu Allah itu. Terus Anda paksa untuk sama dengan yang lain. Allah marah jemaah. Ya, Allah marah. Pun ya? Nah, itu ayat pertama yang perlu kita pelajari dan akan kita jadikan rujukan. Kemudian dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang melarang secara tegas. Melarang secara tegas di dalam loyalitas ini. Kenapa? Karena nggak nyambung nanti. Kalau dipaksakan dibolehkan nggak nyambung, pasti rusak agamanya. Pasti rusak agamanya. Mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Yang pertama, kita buka surat ya. 60 ayat 1. Surat 60 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepadamu. Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Insya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan larangan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan siapa? Musuhnya Allah. Nah, musuhnya Allah siapa? Orang-orang yang ingkar kepada
Allah, yang mengkufuri Allah, yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini musuh-musuh Allah. Yang menyatakan siapa? Allah yang menyatakan bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah. Nah, ini dilarang kita menjadikan sebagai wali, menjadikan sebagai pemimpin. Kenapa? Karena nggak nyambung Pak nanti itu. Karena nggak nyambung. Dan hal ini itu bukan hanya berlaku kepada umat Islam saja. Saya yakin dari kalangan mereka pun juga demikian. Cuma yang diekspos itu kan dari kalangan kaum muslimin yang diekspos itu. Ya, coba tanya kepada orang-orang kafir, kamu milih siapa? Milih orang kafir jadikan pemimpin. Gak mungkin mereka milih orang gak mungkin gitu loh. Itu tuntutan akidah soalnya. Tuntutan apa? Tuntutan akidah. Itu tuntutan keyakinan. Ya, ini nggak bisa tidak. Mereka pun juga demikian. Makanya mereka sendiri pun tidak sepakat kalau dikatakan semua agama sama, nggak sepakat mereka. Karena mereka menyatakan agama mereka yang sama gitu kan. Jadi kok dipaksakan nggak karu-karuan nambahan. Biarkan itu berjalan. Bukan berarti kemudian kita ketemu berantem, bukan begitu kan? Paham ya? Artinya apa? Ada pembatas, kita sudah jalan. Kamu yakin dengan agama, silahkan dijalankan. Tapi kami jangan dipaksa untuk ikut menyamai agamamu, beribadah seperti agamamu. Kami punya apa? Agama sendiri, punya cara sendiri, punya syariat sendiri. Saged dipaham nih? Nanti biar tidak salah di dalam prakteknya. Baik ya, ini yang pertama, tidak boleh mengangkat mereka dari menjadi apa? Pemimpin. Yang kedua, kita lihat surat Al-Maidah ayat 51. Surat Al-Maidah ayat berapa? 51. Langsung terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, berbuat demikian, menjadikan mereka sebagai pemimpin itu bagian dari suatu kezaliman. Kenapa? Wada'u syai' ghairu mawadhi'ih. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Batasannya di sini, Pak. Jelas ini batasannya di sini. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjutkan pembahasan bentuk loyalitas itu kayak apa. Ya, bentuk loyalitas yang terlarang itu kayak apa bentuknya? Sehingga inilah yang kemudian dilarang oleh Allah dalam Qur'annya ini. Ya, yang kemudian menjadikan kita berdosa, bahkan ini bisa rusak semua amal-amal kita dan bisa jadi membatalkan keislaman kita. Batal loh, gak main-main ya. Dosa besar ini. Apa saja diantaranya? Yang pertama, ridho terhadap kekafiran orang-orang yang kafir. Ya, ridho terhadap apa? Kekafirannya orang-orang yang kafir. Ini pertama. Dan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya, karena dalam tuntutan Islam itu tidak boleh apa? Meridhoi kekafiran, kemaksiatan. Contohnya, nggak boleh kita meridhoi kemaksiatan. Nah, kalau maksiat yang biasa saja nggak boleh kita ridhoi, apalagi meridhoi kekafiran yang lebih tinggi daripada kemaksiatan yang biasa. Maka meridhoi kekafiran itu hukumnya sama dengan pelaku kekafiran tersebut. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan meragukan kekafiran mereka nggak boleh. Membenarkan ajarannya nggak boleh. Karena salah, karena Allah mengingatkan salah.
Pun itu yang pertama bentuk loyalitas kepada orang kafir. Yang kedua apa? Meyakini ya, sebagian akidah kekafiran itu benar, sehingga kadang-kadang diamalkan kekafiran itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Ini termasuk loyalitas yang sangat keliru dan ini tidak dibenarkan. Kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 51. Ya, surat An-Nisa ayat berapa? 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ayol ikhwah, tidakkah kamu lihat orang-orang yang Allah berikan mereka bagian dari kitab ini? Mereka beriman dengan syaitan, mereka beriman dengan tauhid, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir apa? Mereka adalah orang-orang yang lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang beriman. Antum lihat, ini perbuatan yang paling buruk yang pernah dilakukan, dan itu perbuatan ini dikecam oleh siapa? Allah, sampai perbuatannya diabadikan. Artinya sampai orang-orang muslim di akhirnya nanti mengikuti jalan seperti ini. Oh gitu. Nah kok malah sekarang banyak yang pro gitu. Allah mencampur adukkan dak karu-karuan ini. Akhirnya nggak jelas ini agamanya apa ini orang-orang. Astagfirullah. Kita sekarang beriang-riang mbak kita. Akhirat mengerikan itu. Kemurkaan Allah sedang menanti. Kemurkaan Allah sedang menanti. Ya, senang-senang sesaat aja gitu. Kagum, dikagumi orang, mencari keridhaan dari orang-orang kufar. Ya Allah, nggak sadar ini mereka diintai oleh ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita saksikan. Orang-orang yang dianggap cendekiawan, orang-orang yang dianggap tokoh justru melakukan perkara-perkara tersebut. Nah, program ini, nah itu yang disebut dengan Wihdatul Adyan. Napa Pak Wihdatul Adyan itu? Wihdatul Adyan itu menyatukan agama itu satu, semua agama sama. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Tanyain sama mereka, mereka pun nggak mau disamakan. Ayo coba tanyain, Pak, kalau satu misal itu hanya dijadikan satu gimana? Nggak mau Mas. Mereka tetap meyakini Tuhan itu berapa? 3 yang 3. Oh, ada yang sesuai dengan dewa-dewa, sesuai mereka. Mereka dikatakan Tuhan satu, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Loh gitu loh, nggak mau. Dan kita nggak bisa nyalakan karena itu apa? Keyakinan mereka. Jelas ya? Cuma kita aja yang lata gitu loh. Tapi yang dubyuk-dubyuk kita gitu. Kan unik gini kan? Coba tanyain sama mereka. Ayo kalau hari-hari katakan hari yang paling mulia aja. Kalau kita Jumat, mereka Ahad. Yang lain mungkin Sabtu, yang lain mungkin Rabu. Sesuai dengan kita nyalain mereka, itu urusan mereka. Menurut mereka benar gitu loh. Ya biarin aja mereka begitu. Cuma masalahnya ojo dicampur kemudian kita yang dipaksa. Kan selama ini kesannya demikian toh. Jadi kalau kita nggak mau seakan-akan kita yang kaku gitu. Jadi kita tanyain, mereka mau nggak mengakui Allah itu satu? Mau? Kalau kami kan mengakui Isa Nabi Allah Subhanahu. Mereka mau mengakui Muhammad itu Nabi.
Udah tak tantang ayo. Nggak akan mau mereka. Coba ayo. Kami mengakui Isa itu Nabi, mengakui kaum muslimin wajib. Mengingkari Nabi Isa, hukumnya boleh nggak? Mengingkari Nabi Isa, boleh apa nggak? Nggak boleh, kafir kita, Pak. Kafir kita. Dan kita mengakui Nabi Isa punya mukjizat yang luar biasa. Kita akui itu. Kita imani itu. Kita yakini itu. Tapi kalau kemudian menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu urusan lain. Kita nggak mengimani itu. Tapi mengimani Nabi Isa itu memiliki keutamaan. Nah pertanyaannya, mereka mengakui Nabi Muhammad Nabi nggak? Nggak akan. Tanya pada mereka. Nah sekarang siapa yang intoleran? Kalau Anda bicara intoleran, siapa yang intoleran? Loh kalau begini kok ngomong nih kepepet, wis kau usah bahas mas. Loh tak bahas aku. Sampai sing terocos terus ngono. Kenapa begitu kita yang kita disuruh nutup gitu kan? Itu menunjukkan apa? Ini pengecut jiwanya. Ngapunten agak keras ini. Mereka nggak mau mengakui, kita mengakui Injil, mengakui selama Injil itu tidak dirubah. Kami meyakini kitab itu yang diturunkan sama nabi-nabi semuanya. Pertanyaannya, mereka mengakui Al-Quran nggak? Nggak akan. Siapa yang intoleran? Biar untuk kenceng dedek ini ya. Siapa yang intoleran? Mereka mengakui Quran enggak? Enggak, kami mengakui Injil, mengakui kami. Selama Injil itu tidak dirubah-rubah. Nah, Qurannya, Injilnya kan dirubah-rubah. Kenapa buktinya? Ada Injil Barnabas, ada Injil Perjanjian Lama, ada Injil Perjanjian Baru. Tak tanya, yang mana yang benar? Mana yang benar dari 3 Injil? Bingung mereka sendiri. Astagfirullah. Nah, ini harus dijelaskan gitu loh. Saya dipahami nih. Bukan berarti kemudian kita membabi buta membenci mereka, enggak. Kalau mereka bertetangga kita dengan kita punya tetangga Nasrani, wajib apa? Wajib membenci atau wajib memuliakan? Halo? Muliakan. Kenapa? Haknya tetangga. Jelas? Jadi kebencian di sini ada apanya? Ngikuti aturan, enggak hawa nafsu. Ya, bukan berarti kemudian kita langsung mencaci maki mereka, membenci mereka, merusak mereka. Enggak demikian. Bukan demikian pengertiannya. Kalau mereka mengartikan begitu berarti ini enggak galfok namanya itu. Itu kalau bahasa kita galfok namanya. Ya, gagal fokus beliau itu. Ada batasannya, kita membahas masalah ini sesuai dengan batasan syariat, ya, tidak membabi buta. Itu ada mekanismenya. Kebencian, permusuhan ada mekanismenya, nggak ngawur gitu loh. Walaupun demikian kita mengkonsumsi ayat ini, tetap kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian kafir tetap dijaga. Tidak boleh kafir kebiahuyah begitu. Tapi kekufurannya tetap diingkari. Jelas? Pun itu poin berapa? Bentuk loyalitas yang keberapa tadi? Hah? Yang kedua apa tadi? Nah, meyakini sebagian dari ajaran mereka dan berhukum dengan kitab mereka. Ini tidak benar. Kemudian yang ketiga, bentuk loyalitas yang dibenci oleh Allah, ya, yaitu menjadikan orang-orang kafir untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Nah, ya nggak bener loh. Gimana akan ngurusi agama kita ini? Wong sudah beda. Dan menjadikan mereka sebagai kepercayaan. Mengetahui seluk-beluk semua urusan dan rahasia kaum muslimin. Tidak boleh. Ini bukan keras. Mereka pun tidak boleh ngurusi kaum muslimin demikian itu. Ya, mereka pun tidak boleh, melarang mereka itu kepada kaumnya untuk menjadikan kaum muslimin sebagai apa? Pengurus. Sama lah dalam hal ini. Sama gitu. Pun ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang.
di surat Al-Imran, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 28. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Iya. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh ampunan. Niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Kemudian dikuatkan di dalam surat Al-Imran ayat 118. Surat Al-Imran 100 berapa? 18. Ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi, ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Baik. Kalau media itu lurus, itu nampak jelas siapa sebenarnya para penjahat itu. Cuma media ini kan gak lurus masalahnya. Selama ini yang kita lihat, yang mencaci maki agama dari kaum muslimin atau dari kalangan mereka? Hah? Coba berapa kali pendeta mencaci maki nabi kita, mencaci maki kitab kita, mencaci nama syariat kita. Kita dari kaum muslim gak pernah mencaci maki agama orang-orang Nasrani. Udah mas, gak usah dibahas, loh iki nggak ada ini ya. Iya apa tidak? Itu berkali-kali kita temukan itu. Yang dulu dikatakan kenapa Muhammad orang Islam tidak boleh makan babi, kenapa haram? Karena itu adalah anaknya Muhammad. Itu dari kalangan mereka. Ya. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Sungguh nampak jelas kebencian mereka kepada kamu dari mulut-mulut mereka itu. Ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan, statement-statement yang keluar ini. Tapi nggak ada yang mempersoalkan gitu loh. Kalau kita nggak gerak, mungkin ada yang laporkan, baru ada gerakan. Kalimatnya, makanya kan saya sampai bingung kadang. Ya bukan bingung, bisa nggak heran gitu kan? Di saat undang-undang anti kebencian dibuat, betul itu kan? Apa namanya? Apa namanya itu? Bukan toleran, apa namanya? Ujaran kebencian. Sedang dibuat, sedang dirancang, kita pun sepakat. Nah, ternyata yang menodai siapa? Coba, yang mencaci Nabi Muhammad seperti ini macam-macam siapa? Dari kalangan mereka. Yang baru-baru ini gak karu-karuan itu, masya Allah. Ya, bukan dari kalangan kaum muslim. Kaum muslimin sangat hati-hati di dalam berkata, di dalam berbuat, dan agama kita tidak boleh kita mengumbar kebencian-kebencian seperti itu. Jelas? Mencaci maki sesembahan nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Kita terangkan sesuai dengan ilmu bahwa ini tidak benar. Sudah cukup sampai di sana. Sudah cukup. Nggak boleh menyembah ini, nggak boleh menyembah itu, ini nggak boleh begini. Sebatas itu, dan nggak boleh melebihi batas itu. Ajaran agama kami yang diajarkan demikian. Makanya kalau kami buka-bukaan begitu berapa puluh kali yang menyebutkan aku pendeta, mencaci maki, terang-terangan loh itu. Terang-terangan itu. Nah coba apa responnya sekarang? Maka tolonglah kita bersikap fair, ya. Bersikap apa? Fair. Yang
Kalau orang sepak bola itu yang apa? Sportif. Nah, kalau olahraga itu namanya apa? Fair play. Macam-macam lah. Terserah madhab antum gitu. Ya, ada yang fair play, ada yang sportif, ada yang jujur, ada terserah lah. Yang penting ayo kita fair-fairan begitu. Ayo coba yang sebenarnya banyak kurang ajar terhadap agama kita siapa? Mereka. Kita nggak pernah mencaci maki agama mereka. Kalaupun ada diskusi kenapa ada Injil begini, itu pertanyaan. Kita sama sekali nggak membenci Injil. Kita beriman dengan Injil, beriman dengan Nabi Isa. Coba dibalik. Kamu percaya dengan Muhammad nggak, Nabi seorang Nabi? Nggak berani. Percaya nggak Al-Quran itu kitab kami? Nggak berani mengatakan demikian. Lo ada apa? Kan nggak fair ya kan tadi. Ayo yang fair itu. Ayo yang fair. Jadi kalau kami membahas ini untuk benteng umat Islam supaya tidak terjerumus ke dalam kebatilan, itu adalah keharusan. Supaya kami terjaga. Nah ini baru terbongkar kemarin. Yang dulu katanya nggak ada kristenisasi, kebongkar satu kampung murtad semua itu di mana kemarin? Cianjur. Siapa? Sing berkristen siapa itu? Coba ayo. Fair gitu loh. Nah kalau semua agama kan, kalau mereka mengakui semua agama kan biarkan aja dalam keislaman kan. Wong podo loh mas. Kenapa harus dikristenkan? Mereka mengakui agama sama? Mengakui? Mereka gak mengakui. Makanya teman-teman dari kalangan kaum muslimin ya yang lata-lata itu semua agama sama. Mereka itu gak mengakui bung. Bung apa ini? Bung bongkotan apa bung apa ini? Mereka gak mengakui itu. Bukti kekristenan antum gak ngerti yang namanya di penjara itu. Pemurtatan besar-besaran terjadi di sana. Saya pernah masuk penjara, tapi ngaji mas. Ngaji bukan di penjara saya. Kan nggak ada tipe-tipe model maling kan nggak ada saya, kan. Walaupun pernah dikira maling mas. Aduh, pengalaman saya itu pernah dipenuhi dengan kisah-kisah yang nggak enak gitu. Ya, waktu saya pertama kali mau ngisi di penjara Rutan Medaeng itu. Saya kan udah sepakat dengan teman pengacara itu. Mas Pak, nanti di dalam jangan panggil saya Ustadz, biar saya bisa leluasa berkeliling itu. Jadi hari pertama nggak langsung ngaji Pak. Jadi saya harus baca dulu situasinya kayak apa. Ngeri Pak. Kalau saya bilang kajian di sini kan enak, Pak jangan mencuri ya, jangan membohongi. Kenapa? Karena nggak mungkin Anda mencuri. Ini kita ceramah pencurinya ngomong apa kata ini. Ayo. Ini perampoknya. Sampean kenapa kok merampok? Tiyeng ngono sampean. Wong khotbah Jumat nih, khotbah Jumat dipisui yo. Gara-gara khotbah Jumat itu cerita. Kalau memang kita sudah ke masjid, murnikan hati. Pernah ada orang ke masjid ngambil sepeda. Itu. Makanya kita temukan ada sepeda hilang di masjid. Ternyata ke masjid dalam rangka mencuri. Masuk ngamuk itu jamaah. Wis ngerti kene nggone maling lapo ceramah. Ngono, Pak. Ikut ceramah khotbah Jumat dipisu-pisu ya. Makanya tak hati ngomong-ngomong durung ditotoki. Hari pertama jadi saya baca dulu situasinya kayak apa, masya Allah. Ngeri Pak, pelaku soalnya. Nah pas saya duduk-duduk nunggu sholat asar, disapa sama penghuni rutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru datang mas. Nggih Pak. Kasusnya apa? Hah? Bukan, saya bukan penghuni. Mosok yo ndelok wajah ae ngono. Aku sampai pulang itu enggak pede saya. Mosok ono wajah maling. Allah gitu loh. Iya. Nah, terus pas masih hujan ya, saya berangkat ngaji. Kan enggak punya kendaraan dulu kan, naik angkot gitu. Ya pakai kopiah bawa tas. Ditanya sama orang, "Sehari dapat berapa, Mas?" Saya bingung. Apanya Pak? Sampean tuh sehari dapat berapa? Loh, kenapa saya? Nyari sumbangan? Enggak. Ya dikira nyari sumbangan Pak. Padahal saya berangkat ngaji pakai kopiah nggawa tas. Ane nek wong Islam dek dalan lak ngono ah. Jadi wong Islam iku nek nggawa kopiah nggawa tas, biasanya apa? Nyari sumbangan.
Wes. Akhirnya saya rubah penampilan saya. Saya rubah penampilan saya. Kalau ngaji nggak pakai kopiah, saya pakai topi Pak saya. Akhirnya sepeda pancal dari rumah ke Al-Um itu yang sekarang kita punya tarik itu, sepeda pancal. Di tengah jalan dicegat sama orang. Mas, berhenti. Jadi, kenapa Bu? Harian ya. Jadi. Saya bilang, harian? Apanya harian? Harian ya. Apanya Bu? Akhirnya ngelihat sandal saya jepit. Oh enggak bukan. Akhirnya saya tanya sama ibu ditertawain. Dikira Bang Didilan gitu. Ya Allah. Jadi kalau saya sinetron itu mungkin segala aktor itu cocok saya ini. Sini punya wajah-wajah. Astagfirullah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ya, jadi ayo berpikir yang fair, yang berpikir yang jujur sebagaimana. Jadi kalau ayat-ayat menjelaskan ini bukan sesuatu yang radikal, bukan. Coba sekarang yang lebih radikal mana daripada mereka? Ayo. Ya, kan kalau mereka mengatakan nggak ada kristenisasi, dan mereka bukti adanya kristenisasi itu belum yang di gereja-gereja yang anak-anak dengan atas nama sumbangan beasiswa itu, tolong kaum muslimin yang mengatakan semua agama itu melek dalam masalah ini, Kalau mereka mengatakan semua agama kan dibiarkan aja umat dalam Islam. Kok semuanya agama sama? Kenapa harus dikristenkan? Pertanyaannya, kenapa harus dikristenkan? Kalau agama itu berarti mereka meyakini sama apa enggak? Sama apa enggak? Enggak sama. Ya, maka jangan memperbodoh diri kita. Ya, jangan memperbodoh diri. Ini bukan untuk memanas-manasi, supaya objektif dan berpikir. Supaya objektif berpikir, sportif di dalam bersikap. Bukan manas-manasi, enggak. Kita sama sekali enggak menanamkan engko nek tonggo sampean Kristen bencin, enggak. Ada arah ke sana ini? Sama sekali tidak. Cuma batasan-batasan kapan kita berloyalitas, walak barok itu loh. Ini penting soalnya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jadi intinya ini, dan ini merupakan dosa yang besar, maka tidak boleh dilakukan. Tidak boleh diamalkan. Dan masih banyak ya, belum saya bahas ini, bentuk-bentuk loyalitas terhadap orang-orang kafir ya. Baik teman-teman sekalian, waktu sudah cukup, sampai di sini dulu pembahasan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah menolong kita jangan sampai terjerumus di dalam sifat hulu ya, berlebihan dalam segala hal, berjalan berbuat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat. Insya Allah kalau kita benar-benar mengikuti syariat petunjuknya, tidak akan keliru dan tidak akan tergelincir kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.